Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2052. Bagi lelaki tua berjubah hijau itu, mengunci target pada satu orang adalah cara untuk menegakkan wibawa. Karena itu, begitu ia bertindak, ia langsung mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia berniat membunuh satu orang dalam sekejap dengan sikap yang mendominasi dan tak tertandingi, demi menggertak orang-orang lainnya. Begitu rasa takut merayapi hati orang-orang ini, maka membunuh mereka akan jauh lebih mudah daripada harus bertarung secara langsung. Menghadapi serangan dari seorang santo puncak ini, ekspresi Luo Xiu tetap tenang. Ia berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Hal ini membuat semua orang mengira bahwa ia telah terbelenggu oleh aura lelaki tua berjubah hijau itu, bukan karena ia tidak ingin lari, melainkan karena ia sama sekali tidak bisa lari. Boom! Tiba-tiba, Yun Feng dan Yun Lan, kakak beradik yang berada di samping Luo Xiu, bertindak. Tingkat kultivasi kedua bersaudara ini tidak terhitung tinggi, namun kekuatan mereka cukup lumayan. Mereka berhasil menahan gelombang tapak yang dilancarkan lelaki tua berjubah hijau itu untuk sesaat. Cih! Laksana lalat capung mencoba mengguncang pohon. Lelaki tua berjubah hijau itu berteriak marah. Di antara telapak tangan dan jari-jarinya, gelombang kekuatan Dao yang lebih dahsyat memancar keluar. Kekuatan gelombang tapaknya pun meningkat drastis, menghancurkan teknik Dao bersaudara Yun, dan terus menekan ke bawah untuk melenyapkan Luo Xiu. Saat teknik Dao mereka hancur, wajah kakak beradik Yun menjadi agak pucat, dan mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat tangan raksasa dari energi tapak itu hendak melindas Luo Xiu, Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kekuatan seorang santo puncak terlalu dahsyat. Namun, Yun Lan berpendapat lain. Di matanya yang indah justru terpancar secercah harapan. Menghadapi serangan mendominasi dari santo puncak itu, Luo Xiu perlahan mengangkat satu jarinya. Kekuatan kekacauan terkumpul di ujung jarinya, berubah menjadi bilah pedang energi, lalu menebas ke depan. Boom! Bilah pedang dan gelombang tapak itu bertabrakan. Tak terhitung banyaknya simbol Dao Agung muncul di kehampaan, hancur terus-menerus. Gelombang tapak itu tertembus dalam sekejap. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu berubah drastis. Sosoknya mundur dengan cepat, sementara kekuatan Dao menyembur dari tubuhnya, membentuk sebuah pertahanan. Keras, bilah pedang energi itu menembus tangan besar tadi tanpa mengurangi kekuatannya, lalu segera menjebol pertahanan lelaki tua berjubah hijau itu dan menebas bahunya hingga darah berceceran. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Serangan yang awalnya dikira pasti akan berhasil, ternyata bukan saja gagal menegakkan wibawa, tetapi malah membuat dirinya terluka oleh serangan balik lawan. Benar-benar menjadi senjata makan tuan. Mata Yun Feng terbelalak lebar, dan Yun Lan juga sangat terkejut. Meski ia bisa merasakan bahwa Luo Xiu ini kuat, ia tidak menyangka kekuatannya mencapai tingkat seperti ini mampu melukai seorang santo puncak hanya dengan serangan santai. Ini berarti, orang bernama Luo Xiu ini setidaknya berada di ranah santo puncak juga, dan bahkan lebih kuat daripada santo puncak biasa. Tiga rekan lelaki tua berjubah hijau itu memasang wajah serius. Sosok mereka berkelebat, lalu berdiri di sampingnya. Luka di bahunya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Luka seperti itu tidak mematikan, bagi ahli tingkat santo puncak, mereka bisa pulih dalam sekejap mata. Tidak kusangka di antara sekumpulan semut, ternyata tersembunyi orang kuat sepertimu. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu menjadi sangat suram, tatapannya terpaku tajam pada Luo Xiu. Dengan kultivasi yang telah memasuki ranah domain Dao, kekuatan Luo Xiu meningkat pesat, cukup untuk menyaingi ranah santo. Dengan mengandalkan kedahsyatan teknik pembuktian Dao, ia bahkan bisa berduel langsung dengan tingkat santo puncak. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah kekuatan Luo Xiu dalam kondisi normalnya. Ia belum menggunakan baju sirah Dewa Shuro, juga belum menggunakan teknik Taisang. Siapa kau sebenarnya? Aku belum pernah mendengar tokoh sepertimu sebelumnya, tanya lelaki tua berjubah hijau itu dengan suara berat. Namun, Luo Xiu tidak menjawabnya. Karena tangan sudah mulai bergerak, niat membunuh terpancar dari tubuhnya, dan ia melangkah maju mendekat. Kau terlalu sombong. Rekan-rekan di samping lelaki tua berjubah hijau itu berteriak lantang.
Mereka berempat adalah Santo Puncak yang telah berkumpul menjadi satu, namun lawan mereka masih berani maju menyerang. Jelas sekali bahwa lawan sama sekali tidak menganggap mereka ada. Luo Xiu membisu 1000 bahasa. Kecepatannya meningkat drastis bagaikan kilatan petir emas. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, sementara di bawah kakinya muncul guru emas yang menyerupai seekor naga emas, menerjang ganas untuk membunuh. Bunuh dia! Keempat Santo Puncak menyerang secara serentak. Kekosongan yang diselimuti kekacauan bergetar hebat. Satu persatu simbol Dao Agung terkondensasi, bersinar terang layaknya bintang-bintang, dan mekar bagaikan teratai dewa. Boom! Sebuah senjata mustika menghantam ke arahnya. Tepat pada saat senjata itu mendekati tubuh Luo Xiu, serangkaian simbol emas melintas di tubuhnya, menahan senjata mustika itu di luar. Serangan itu tidak bisa menyentuh tubuhnya sedikit pun, seolah-olah ia memiliki tubuh yang kebal terhadap 10.000 jenis sihir. Inilah seni keabadian, sebuah teknik pembuktian Dao dengan pertahanan yang tiada duanya. Gemuruh membahana, berbagai kemampuan ilahi lainnya datang menyerang, mengaduk-aduk kabut kekacauan di sekitarnya dengan momentum yang mengerikan, namun tetap saja tidak mampu menembus pertahanan tubuh Luo Xiu. Pemandangan ini membuat banyak orang terperanjat. Serangan gabungan dari 4 Santo Puncak ternyata bisa ditahan dengan begitu mudahnya. Teknik Dao macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki daya pertahanan sekuat itu? Bukan hanya pertahanannya yang kuat, kecepatan Luo Xiu juga sangat mencengangkan. Hanya dalam sekejap, ia sudah tiba di hadapan lelaki tua berjubah hijau itu, lalu mengangkat tangannya dan melayangkan satu tinju mematikan. Di atas kepalan tangan Luo Xiu, seolah terkumpul wujud bulan kuno yang penuh sejarah. Ia mengerahkan teknik bulan kuno, yang kekuatannya lebih dahsyat daripada teknik pembelah langit dan bumi. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, pemahamannya terhadap teknik pembuktian Dao juga semakin mendalam, sehingga ia bisa mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Teknik pembelah langit dan bumi, teknik tanpa wujud, serta teknik keabadian hanyalah teknik pembuktian Dao tingkat leluhur. Sedangkan teknik bulan kuno adalah teknik yang diciptakan oleh mereka yang telah mencapai Dao, sebuah teknik puncak yang posisinya hanya satu tingkat di bawah 10 teknik Dao terkuat. Duar, bahkan seorang Santo Puncak pun tak berdaya. Menghadapi serangan tirani dari teknik Dao puncak ini, segala jurus perlawanan digilas habis oleh bulan kuno. Seketika itu juga, seluruh tubuh lelaki tua itu musnah, hancur menjadi abu. Membelah langit, tiba-tiba, Luo Xiu menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya keemasan tak terbatas memancar dari tubuhnya. Di belakangnya muncul sosok bayangan raksasa yang menjulang tinggi, memegang kapak raksasa di tangannya, dikelilingi oleh aura kekacauan, layaknya dewa tertinggi. Boom! Kapak raksasa itu diayunkan, memperlihatkan esensi teknik pembelah langit dan bumi yang jauh lebih kuat. 3 Santo Puncak yang tersisa ketakutan setengah mati. Tidak ada sedikit pun niat di hati mereka untuk menangkis, mereka serentak mengerahkan kecepatan tercepat mereka untuk kabur, sama sekali tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Sepertinya kekuatanku sudah melampaui tingkat Santo Puncak. Setelah serangan ini, Luo Xiu mendapatkan gambaran kasar mengenai kekuatannya sendiri. Kekuatannya lebih tinggi dari Santo Puncak, namun dibandingkan dengan ahli ranah tertinggi, masih ada jarak yang cukup jauh. Meskipun ia menggunakan baju zirah Dewa Shuro, diperkirakan ia hanya mampu melindungi diri di hadapan ahli ranah tertinggi, dan masih sulit untuk mencapai tahap mengalahkan mereka. Ia tidak mengejar 3 Santo Puncak yang melarikan diri itu, karena orang kuat selevel itu sudah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Di saat yang sama, semakin banyak orang kuat yang tiba di tempat ini. Tatapan semua orang tertuju pada 2 keping slip giok di atas meja batu, dan mereka pun mulai berebut. Luo Xiu tentu saja ikut menerjang maju. Dibandingkan mengejar 3 lawan yang tidak perlu dikhawatirkan, apakah ia bisa merebut kedua slip giok ini atau tidak adalah kuncinya. Semakin dekat ke posisi meja batu, aura kekacauan yang menyelimuti area itu semakin kuat. Bahkan ahli ranah tertinggi pun kesulitan menahan hambatan ini. Tidak mudah untuk mengambil slip giok di atas meja batu tersebut. Benda yang diletakkan di sini oleh orang yang telah mencapai Dao, setidaknya pasti berisi teknik Dao tingkat leluhur. Seorang pria bertubuh kekar yang seluruh tubuhnya terbakar api keemasan bersuara lantang, tertawa dengan liar dan sombong.
Ini adalah seorang ahli ranah tertinggi. Api emas yang menyelimuti tubuhnya membakar ruang hingga runtuh, menciptakan momentum yang sangat dahsyat. Bersambung.